Dua warga negara Indonesia yang positif Warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dewi Sinta Asri dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini kakak akan menjelaskan tentang dampak COVID bagi pendidikan. Nah, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pendidikan itu? Nah, pendidikan adalah pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, non-formal, ataupun informal di sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengimplementasikan pertimbangan kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat. Nah, kemudian pendidikan merupakan bimbingan atau pengelompokan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya dan tidak dengan bantuan orang lain. Nah, di mana salah satu tempat kita menuntut ilmu atau menuntut ilmu pendidikan yaitu di sekolah, di mana sekolah adalah institusi sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan kepada generasi muda. Dalam konteks ini, pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia untuk menuju kepada kemanusiaannya yang berupa pendewasaan diri, di mana melalui pendidikan disampaikan pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat, dan selanjutnya ditransformasikan diri generasi ke generasi untuk menjalin keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Kemudian, di samping sekolah ingin meningkatkan prestasi belajar siswa, di saat yang bersamaan juga terjadi sebuah bencana non-alam. Contohnya yaitu COVID-19 atau sering disebut sebagai virus corona. Nah, di sini virus COVID-19 merupakan masalah bagi dunia pendidikan untuk saat ini. Pemerintah Indonesia telah menghimbau semua warga untuk tetap berada di rumah. Salah satunya pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dibuat dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19. Nah, kemudian hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan virus ini tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan bersama. Nah, untuk adik-adik sekalian, diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di mana ada 3M, di mana 3M ini merupakan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19 dan agar virus ini cepat berlalu. Baik adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan apa saja sih dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, dampak yang pertama yaitu terjadinya pembelajaran online, di mana pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet, handphone, dan laptop, di mana pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh dan kegiatan belajar mengajar ini tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak atau modul maupun non-cetak, yaitu audio atau video. Nah, di mana terdapat juga media non-cetak yaitu komputer, internet, siaran radio, TV, dan lain sebagainya. Namun, media yang paling sering digunakan bagi anak-anak saat ini yaitu komputer, internet, video, maupun audio. Dampak kedua yaitu pada pembelajaran online, peserta didik tidak dapat lagi aktif dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Kemudian, guru juga tidak leluasa dan tidak efektif dalam penyampaian materi, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang dilakukan dengan daring mengakibatkan siswa jenuh dalam pembelajaran. Kemudian,
Tidak jarang di antara mereka yang mengaplikasikan handphonenya untuk bermain game. Sehingga yang terjadi adalah ketika anak-anak mengalami kejenuhan dalam belajar, akan memperoleh ketidakmajuan dalam prestasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong atau penggerakan siswa agar semangat belajar dan tidak kendor sehingga dapat memiliki prestasi belajar yang maksimal dan baik dan sesuai dengan ekspektasi orang tua. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, di mana kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Bisa dilihat dari guru-guru yang lahir pada tahun sebelum 1980-an, di mana kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi masih kurang. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, di mana perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba keterbatasan dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi. Kemudian, yang kelima yaitu akses internet yang terbatas, di mana jaringan yang benar-benar masih belum merata di pelosok-pelosok daerah. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet, kondisinya masih belum mampu mengcover media daring. Kemudian, dampak yang keenam yaitu kurang siapnya penyediaan anggaran, di mana biaya juga sesuatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Nah, untuk adik-adik sekalian, marilah kita tetap bersemangat dan optimis dalam proses pembelajaran online ini. Kita tidak boleh menyerah akan hal tersebut, di mana dalam mengatasi dampak COVID-19 terhadap pendidikan, para pelajar harus bisa mengkondisikan dirinya dengan keadaan saat ini. Siswa harus mampu berdamai dengan kondisi dan tetap semangat dalam proses pembelajaran online. Orang tua juga sangat berperan penting dalam hal ini, di mana orang tua harus bisa memberikan support dan penguatan kepada anaknya, apalagi jika anaknya sudah mulai kelelahan dalam proses pembelajaran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.